Oke, kita lanjut ke bagian logic aplikasinya. Kemarin kita udah buat UI-nya, sekarang kita mulai implementasi logiknya. Untuk logic kita pakai provider ya. Nah, provider, oke. Nah, di provider ini dipilih karena cukup mudah dan cukup simpel untuk implementasinya daripada blok karena ini aplikasinya cukup simpel. Jadi kita bisa pakai provider ini nanti kayaknya bisa handle pakai satu atau dua provider untuk keseluruhan aplikasi. Ya udah langsung saja kita install dulu providernya. Kita copy di sini. Lalu kita paste di sini. Oke, sudah. Kalau udah kita buat folder untuk menyimpan di atas. Namanya providers. Lalu kita buat class provider, kita kasih nama quiz provider. Class quiz provider check notifier. Oke, terus di main ini karena kita pakai provider berarti kita mesti ngebungkus pakai multi provider. Oke. Nah, jadi implementasinya cukup kayak gini. Kita restart dulu. Nah, di provider nanti kita bisa nge-stream variabel kayak gini contohnya. Misal ini kita high score-nya kita buat integer high score let's say 100.000. Terus kita buat fungsi get set-nya integer get. Lalu jangan lupa, oh sorry, untuk get ini get bukan set. Kalau getnya kayak gini, kita return langsung high score-nya. Jadi ini sama dengan arah panah ini artinya return. Jadi ini persis kayak gini. Kalau kita convert, salah. Nah, jadinya kayak gini. Jadi ini kayak shortcode buat eh, fungsi return kayak gini. Jadi biar lebih singkat ditulisnya kayak gini. Lalu set high score integer value. High score value. Terus kemarin kan kita beberapa kali menggunakan set state. Jadi untuk ngasih tahu UI ada perubahan kita pakai set state. Nah, kalau pakai provider kita kalau mau ada perubahan kita pakai notify listener. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini nanti gimana implementasinya? Jadi kayak gini implementasinya. Let's say kita ke halaman splash screen. Di sini pertama kita ambil dulu providernya. Caranya gini, contact, watch, terus quiz provider. Nah, provider ini adalah quiz provider yang mana di sini. Lalu display screen, langsung kita stream. Jadi ini kayak nge-stream nilainya. High score. Oh, ada yang salah. Oh iya, gara-gara integer ya. Gini. High score. Oke. Oh, gara-gara ini. Sorry, sorry. Nah, kita save. Nah, ini jadi 100.000. Terus ini yang keren adalah kita nonaktifkan dulu ganti screennya. Terus kita bisa langsung kayak gini. Provider high score plus sama dengan 20 coba. Kalau kita start, ini langsung otomatis tanpa kita set state. Jadi ini nilainya nge-stream langsung dari providernya. Kayak gitu. Jadi provider ini cukup enak dipakai untuk pengaturan logiknya. Ya udah kita langsung saja.
buat. Oke, kita masuk ke halaman start. Oke, yang pertama kita perhatikan di sini ada kuisnya, ada current kuisnya berapa dan total kuisnya berapa. Berarti nanti ada fungsi answer atau fungsi menjawab. Terus di fungsi menjawab itu dia akan lanjut ke soal selanjutnya. Ya udah berarti kita buat pertama integer current quiz sama dengan 0. Kita buat set get-nya. Oh, cukup get aja. Sorry. Terus integer total quiz sama dengan kita buat 10 dulu, integer get total quiz. Oke, terus kita stream dulu nilainya. Ini berarti gini. Oh iya, kita ambil dulu providernya. Provider sama dengan konteks sama kayak awal. Quiz provider. Terus di bawah kita provider current quiz. Terus di sini provider total quiz. Oke, 0 dan 10. Kita ubah dulu nilainya bukan 0 tapi dimulai dari 1. Kayaknya belum ngupdate. Terus kita buat fungsi answer integer, oh answer aja. Oke, udah. Terus kita taruh di sini. Total quiz and screen. Oh, di sini dia. Oke, di custom button ada on tab. Oh, custom button kemarin kita ubah ya. Functionnya mending ditaruh di sini, berarti di sini. Inkwell on tab. Oke. Terus kita keluarkan fungsinya final function on tab require this on tab. Jadi biar kita nggak perlu bikin inkwell lagi. Ini inkwellnya bisa dihapus. Kita kasih on tab di sini. Lainnya juga sama. Oke. Oke. Terus kita panggil fungsi answer. Oke. Sini juga. Oke. Sini juga. Answer. Oke. Lalu di fungsi answer itu logiknya kan berarti dia current quiznya maju, berarti kita yang pertama kita bisa kayak gini. Current quiz plus sama dengan plus lalu kita kasih tahu kalau ada update UI notify listener. Oke, jadi kayak gini. Oh, ada yang salah. Current quiz screen. Kita coba run dulu. Custom button on tab. Oh, ini belum dipanggil ternyata. On tab. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini kuisnya jalan. Lalu kalau udah 10 berarti masuk ke end screen. Jadi kita kasih build contact di sini. Contact. Jadi biar kita bisa push navigation. If current quiz lebih dari total quiz, maka navigator push contact material page route apa namanya end screen. Oke.
Jadi kayak gini. Oh, ada yang salah. Oke. Oh iya. Jadi karena kita butuh build kontak di sini, berarti kita mesti kirim kontaknya dari sini. Oke. 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 Lalu dia 8, 9, 10. Ini jawaban terakhir, end screen. Jadi kayak gitu. Terus logiknya udah, kita lanjut untuk nge-supply soalnya. Yang pertama yang bisa kita buat adalah kita bisa buat bank soal. Jadi soalnya nanti kita buat kayak kumpulan data, kita buat datanya dulu untuk menampung soalnya, kita kasih nama bank soal. Jadi let's say kita buat di sini model. Maaf, bukan model, lebih tepatnya kayak data karena isinya JSON. Data terus kita buat eh, bank. Oh, enggak deng, beneran. Kita buat model aja. Lalu kita buat entitas soalnya dulu. Soal entity. Terus kita buat kelas soalnya. Di soal itu nanti ada string soalnya kayak gimana. Lalu string jawaban A. Lalu string jawaban B. Lalu string jawaban C. Lalu ada integer jawaban benar. Jadi nanti soalnya ini 6 plus 6. Jawaban A ini adalah A, B itu B, C adalah C. Jawaban benar nanti kunci kayak kunci jawaban yang benar itu yang mana, kayak gitu. Jadi ya udah kita benerin dulu ini. Require this soal. Required this jawaban A, required this jawaban B, required this jawaban C, required this jawaban benar. Oke. Kalau udah kita buat banknya, bank soalnya. Jadi ini bank soal dot. Oke, kelas bank soal. Lalu kita buat array dari soal entity-nya. Kayak salah nama ya. Soal entity. Nah, benar. Oke. Terus soal gini. Oke. Terus kita bisa populate soalnya. Kita bisa buat soal-soalnya jadi kayak gini. Soal entity. Terus soalnya apa? Misal 1 plus 1. Jawabannya 10. Jawabannya 12. Jawabannya 2. Jawaban yang benar adalah indeks nomor C. A, B, C berarti indeks nomor 2. Jadi ini gini aja. Jawabannya iya, jawaban benar gini aja. Jadi 0, 1, 2. Kalau 0 itu A, 1 itu B, 2 itu C. Nah, terus udah kita buat lagi 10 per 2. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, ini saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 soal. Jadi, kenapa bikin 14? Kalau ternyata yang butuhnya cuma 10, jadi nanti biar soalnya itu ngacak, nggak sama terus. Jadi nggak soalnya itu nggak itu terus. Jadi kita rencananya kita akan ambil secara acak 10 soal yang ada di sini. Lalu kita sajikan ke aplikasi. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa buat fungsi di sini static get soals. Oke.
list soal entity, get soal, list soal entity, red data sama dengan list soal entity. Kita duplikat dulu soal. Oh, ini kita jadiin static dulu biar bisa dipakai. Oke. Terus red data kita shuffle. Ada nggak di shuffle? Ah, ini dia shuffle. Terus kita return red. Kita potong dulu slice. Loh, bentar, shuffle ini apa? Oh iya, berarti red data shuffle remove contain. Nah, kita kosong 0 sampai 10. Kita ambil 10 aja, terus kita return red datanya. Oke, ini udah. Jadi ini get, kita kasih fungsi get random soal. Oke, kalau udah kita masuk ke provider tadi. Seperti yang kalian lihat, tadi kita udah bikin bank soalnya, terus kita bisa ambil soalnya di sini dengan cara kayak gini. List soal entity sama dengan soal sama dengan ini. Terus tiap masuk halaman ini kita reset soalnya. Jadi refresh soal. Lalu kita set dulu soal sama dengan bank soal, get random soal. Terus current quiz sama dengan 0. Terus kita notify listener. Notify listener. Udah. Ada yang oh ini dia. Oh ini di mana ini? Quiz tutorial JS util di mana dia? Diambil util, nggak ada di sini. Di sini kayaknya bukan. Oh di sini kita nggak boleh pakai ekstensi JS. Oke ini udah. Terus kita di quiz provider ini di quiz screen kita buat init state. Kita ubah dulu ke stateful. Caranya alt enter di sini. Nah ini ada convert to stateful widget. Lalu setelah itu kalau udah jadi stateful dia punya fungsi override buat init state. Nah jadi kayak gini. Lalu kita refresh, kita panggil fungsi refreshnya itu di sini. Yang mesti kalian ketahui untuk manggil fungsi update UI itu nggak bisa langsung di init state, jadi mesti dibungkus pakai feature delay. Kayak gini. Nah di sini kita panggil read quiz provider refresh soal. Kita cek dulu, log dulu, soal terrefresh. Oke, fungsi udah terpanggil benar di sini. Kita cek lagi, terpanggil juga. Terus soal udah berubah, current quiz udah berubah jadi 0. Lalu kita apply-kan soalnya di soal yang di sini. Caranya lumayan gampang ya, karena kita pakai provider, jadi kita tinggal ganti-ganti aja sesuai parameternya. Provider soal
Terus ini provider lagi soal keberapa. Terus ini soalnya apa? 12. Lalu kita cek soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, 8, 9, 10, N. Kayak gitu. Lalu berarti kita lanjutkan ke yang lainnya di sini. A itu berarti jawabannya sama. Provider current quiz. Jawaban A. Udah. Kita copy dulu ini biar cepat. 2, ketiga. Ini jawaban B. Lalu di sini jawaban C. Kapan Indonesia merdeka? Ini jawabannya. Oh, ini terlalu mepet. Kita rapihin dulu. Pakai padding, terus kita buat center. Tag align. Tag align center. Oke, kita paddingnya. Oh, salah. Ternyata maaf, bukan di sini. Di soal. Nah, ini dia. Padding 20. Terus di sini ada tag align center. Nah, jadi kayak gini lebih benar. Oke. Kita back dulu dari awal. Ini soal ke-12, 12, 0, 20. Nah, terus berarti soalnya udah ke mapping di sini beserta dengan nomor soalnya. Kita lanjut ke fungsi jawaban benar dan jawaban salahnya. Yang pertama kita mesti tahu dulu dia lagi ngejawab apa. Integer indeks jawaban. Jadi kita bisa kirim di sini lewat indeks jawaban. Jadi kalau dia tekan A, dia kirim indeks 0. Tekan B indeks 1. Tekan C, dia indeks 2. Kayak gitu. Terus di quiz provider kita udah tahu dia ngejawab apa, jadi kita coba print di sini. Nah, dia jawab A, jawab B, jawab C. Nah, kalau udah kita bisa cocokkan jawabannya. Jadi kayak ini. Pertama kita catat dulu yang benar berapa. Integer jawaban benar sama dengan 0. Jadi if soals current quiz jawaban benar, karena kita udah catat jawaban benarnya apa sama dengan indeks jawaban, maka jawaban benar sama dengan bertambah kayak gini. Terus kita bisa ganti, kita bisa return jadi kayak gini. Kita bisa ngasih tahu atau nge-return jika benar kita kasih tahu kalau dia lagi jawab benar, salah juga bisa kita kasih tahu kalau jawabannya salah. Jadi kayak gini. Boolean kalau benar dia return di sini kita berarti ini yang terakhir. Gini. Terus return true else. Oh, gini. Kita kasih tahu aja di sini. Boolean jawaban sama dengan false. Is benar. Jadi false. Kalau dia kayak gini berarti kita jadiin true. Nah, kalau di sini false. Oh, salah. Ini berarti returnnya is benar. Nah, kayak gini. Oke. Terus kalau udah, bentar.
Salah. Oke, buat bikin feedback buttonnya, jadi kalau benar warnanya hijau, kalau salah warnanya merah, kita bisa bikin kayak gini. Di quick screen, di custom button, kita kasih tahu apakah final, eh, terus di sini boolean is jawaban benar. Kita taruh di sini required this is jawaban benar. Terus di quick screen, jadi is jawaban benar itu if provider soal provider current quiz sama dengan jawaban benar sama dengan 0, maka true, setelah itu false. 1 ini, oh salah, di sini 1 2. Ini kalau jawaban benarnya B, kalau jawaban benarnya C. Ini udah. Oke, jadi seperti kalian lihat, logic quiznya ini udah jalan ya. Sorry, kayak gini kita tap, ini udah jalan. Cuman kita kan nggak tahu ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi kita kasih tahu lewat UI aja. Jadi rencananya nanti kayak gini. Kalau kita ngejawab benar, di kasus ini kita ngejawab 44, maka yang kita tekan warnanya akan hijau, baru berubah ke soal selanjutnya. Tapi kalau ternyata yang kita jawab salah, untuk kasus ini kita jawab 18 Agustus, yang mana harusnya kan 17 Agustus 45. Kita jawab salah, yang kita tekan akan warnanya berubah menjadi merah, ngasih tahu kalau salah. Terus jawaban yang benar nanti akan berubah warnanya jadi hijau. Jadi kira-kira kayak gitu. Semoga paham. Yang pertama kita lakukan untuk update UI tersebut, kita edit dulu custom buttonnya yang udah kita buat. Kita buat di sini final boolean is UI update. Ini flag atau tanda buat ngasih tahu apakah widget ini butuh diupdate atau enggak UI-nya. Jadi kayak gitu. Require this UI update. Oke. Terus di sini colornya kita keluarin karena ini kita main-main sama color ini. Kita buat di sini color button color sama dengan colors white. Lalu di sini kita kasih button color. Lalu kita bikin gerbang logika di sini. If widget is UI update, maka button color sama dengan colors red. Selain itu biarkan jadi warna putih. Else button color sama dengan colors white. Sebenarnya nggak perlu dibikin tapi nggak apa-apa, biar logiknya lebih jelas. Jadi ini, jadi kalau dia UI-nya diupdate, kita ubah warnanya jadi merah. Kalau UI-nya nggak diupdate, berarti warnanya putih. Terus kita assign dulu variabelnya di sini is UI update, kita kasih true, kita copy, true. Nah, jadi kalian bisa tahu atau bisa nyuruh UI-nya untuk berubah jadi warna yang kita inginkan dengan cara ngasih taunya itu lewat boolean ini. Jadi let's say kita ubah ini jadi false, maka akan jadi balik lagi ke warna awalnya. Nah, gimana caranya kita mengakomodir biar ini kepanggil waktu kita tekan answer? Kita simpan variabelnya di provider. Jadi di sini kan di answer ini kita bikin boolean is UI update, bentuknya get set ya, get dan set. Ini boolean get is UI update sama dengan is UI update, set is UI update, boolean value is UI update value, notify listener, jangan lupa notify listener. Oke, ini pasti ada, nggak perlu. Oke,
Terus ini udah, terus di answer sini. Nah, kita bisa main-main di sini. Ini kan fungsi yang dipanggil sama semua button ini. Jadi dia di tab dia manggil answer ini. Yang mana ini ada indeksnya jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Caranya gini, kita buat waktu di sini kita is UI update. Kita ubah aja langsung gini jadi true. Berubah. Oh, belum belum di assign ke sini. Nah, jadi ini jangan lupa provider is UI update. Kita stream variabelnya di sini. Oke. Nah, kayak gitu. Terus kita coba reload. Nah, merah, putih. Waktu kita tap warnanya merah. Cuman di sini nggak balik lagi. Buat dia balik lagi, ya kita balikin lagi variabelnya jadi false. Kayak gini. Nah, yang jadi masalah, eh ini dia jadi true merah, terus balik lagi langsung. Jadi kayak kita itu nggak sempat ngeliat, gara-gara nggak ada jedanya nih eksekusi kodenya. Nah, biar kita bikin fungsi yang nggak instan, istilahnya fungsi yang nggak instan, yang ada jedanya, kita buat satu fungsi namanya asynchronous. Nah, kayak gini. Jadi asynchronous itu fungsi yang nggak instan, jadi dia berjeda. Jadi dia jalan di background, jadi dia nggak instan lah, pokoknya kayak gitu. Terus di sini kita buat panggil fungsi buat nunggu. Nah, di Flutter itu ada fungsi buat nunggu namanya feature delay duration second 1. Nah, jadi ini fungsinya feature delay, terus variabel yang parameter yang mesti dimasukkan itu kayak gini. Durationnya berapa detik. Kita kasih await. Nah, jadi nunggu ini 1 detik baru dieksekusi kayak gitu. Coba tap, balik lagi putih. Terus pindah. Kayak gitu. Terus ini udah, kita ke custom button kan untuk ngeganti warna hijau yang jawaban benar. Berarti di sini N is widget is jawaban benar, maka colorsnya green. Else if widget is jawaban benar sama dengan false, kita else lagi, maka button color sama dengan colors red. Oke, ini up. Nah, terus ini red terus gara-gara dia ini dan widget is UI update and oke. Nah, tapi ini merahnya tetap ikut. Yang lainnya harusnya nggak perlu ikut karena kita cuman nggak perlu ngasih tahu kalau jawaban lainnya juga salah. Kita cukup ngasih tahu mana yang benar aja. Yang pertama yang mesti kita lakukan, kita buat flag di sini. Boolean step sama dengan false. Jadi nanti rencananya gini. Jawaban berubah menjadi warna merah cuman if is tapped sama dengan true. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini nanti ditaruh di sini. Sorry. Nah. Oh, step. Sorry, bukan step. Nah, step. Oke. Lalu kita buat triggernya di sini juga. Jadi set state step sama dengan true. Lalu kita delay sama kayak yang tadi. Duration second 1. Wait. Lalu set state sorry, sama dengan false. Ini fungsi on tap taruh paling atas saja. Ini. Oke, terus di sini tap. Kalau kita jawab benar, cuman muncul hijau aja. Yang merah nggak perlu muncul. 5. Kayak gitu. Oke, wait, kita review lagi ya. Ini yang pertama kita ngasih tahu provider, lewat provider apakah UI-nya butuh update atau enggak. Yang mana itu update-nya waktu kita tekan answer. Nah, itu kita
kita bikin variabel di sini. Lalu kita buat if-nya di sini. Kalau dia lagi update dan jawabannya benar, maka warnanya akan hijau. Kalau dia lagi update dan jawabannya salah dan harus di tab, yang dia sedang di tab nge-tab yang salah ini, maka warnanya merah. Selain itu warnanya putih. Jadi kayak gitu. Terus button colornya kita assign ke sini. Terus nanti tadi di provider kita buat ini is UI update-nya kita simpan di variabel ini, get set-nya ini. Terus kita ubah ke true, kita delay dulu 1 detik, lalu diubah lagi ke false, baru dieksekusi fungsi answer-nya yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu kira-kira. Kayaknya udah cukup untuk logic quiz-nya. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas cara mencatat yang benar berapa, yang salah berapa, terus kita tambahkan ke kita tampilkan ke halaman ini. Jadi nanti skornya itu berdasarkan yang benar berapa, yang salah berapa. Nanti mungkin kita juga bisa main-main sama timer. Jadi nanti kalau jawabnya cepat, nilainya lebih besar, jawabnya lambat, nilainya lebih kecil, dan kalau timernya habis maka otomatis salah. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kayak gini dulu video tutorial yang kedua, dan terima kasih semuanya. Bye bye.